Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, setelah Gohan menjadi SSJ 4, dia langsung maju menyerang naga jahat dengan ganas. Namun naga bintang 1 cuma senyum seperti sudah membaca gerakan Gohan. Dan benar saja, dia mampu menghindari pukulan Gohan. Selanjutnya, dia bergerak menyamping dan balik menghajar Gohan pakai tendangannya. Gohan pun dapat menahan serangan itu, tapi nampaknya tangannya agak kesakitan saking kerasnya tendangan itu. Melihat ada kesempatan, naga jahat kembali melancarkan serangannya. Dia menggunakan pukulan bertubi-tubi yang buat Gohan harus ekstra menghindarinya. Tapi tiba-tiba di saat Gohan lengah dengan pukulan itu, naga jahat melancarkan pukulan cepatnya. Sontak aja Gohan gak berdaya dan perutnya sampai mules. Gak cuma itu, dalam pukulan tersebut memberikan daya kekuatan yang sangat besar hingga membuat Gohan mental melayang jauh. Gohan yang terseret cuma bisa bertahan dan ngerasa kekuatan naga jahat itu emang tidak kaleng-kaleng. Sedangkan naga jahat tentu menunjukkan senyumannya yang seolah mengisyaratkan inilah kekuatannya. Gak terima diremehkan, Gohan bergerak lagi untuk menyerang. Dia melancarkan pukulan keras, tapi serangan itu lagi-lagi dapat ditangkis. Gohan juga melakukan tendangan, namun gak ada satupun yang bisa mengenainya. Bahkan dalam pukulan beruntun yang Gohan lakukan, semua serangannya dapat ditahan dengan mudah. Naga itu bergerak dengan lincah, dia menghindari pukulan, serangan tipuan, sampai tendangan yang melebar. Semuanya nampak sia-sia, bahkan naga jahat mengejek Super Saiyan 4 sebagai perubahan yang lemah. Sebaliknya, naga jahat itu kembali menghajar muka Gohan sampai bonyok. Nggak sampai situ, dia juga mendorongnya kembali hingga tubuh Gohan mental lagi melayang jauh. Nampak kali ini pentalannya sangat jauh hingga tubuh Gohan terus terpelanting, terseret sampai akhirnya tergeletak tidak berdaya. Kemudian Gohan bangkit lagi dan gak bakalan menyerah begitu saja. Naga jahat mengatakan jika Gohan melakukan terus serangan beruntun, maka itu cuma akan membuatnya mudah diserang balik. Ditambah besarnya energi yang dibutuhkan akan membuat Gohan cepat kelelahan. Gohan sendiri sangat kagum dengan naga bintang 1 karena dia sangat tenang dan santai. Dan Gohan merasa kalau dia terlalu buru-buru untuk menyerang serta tidak memikirkan kekuatan lawannya. Naga jahat tidak peduli dengan itu. Yang dia inginkan cuma menikmati pertarungan ini sampai akhir. Jadi dia nggak mau bertarung dengan pertempuran yang sia-sia. Gohan menegaskan kalau dia nggak punya waktu untuk bersenang-senang dalam bertarung. Tapi dari pertarungan mereka tadi, Gohan sedikit bisa membuka matanya. Kalau naga jahat yang dia lawan kali ini sangat kuat, berbeda dari para naga jahat sebelumnya. Naga jahat yang bosan menunggu minta Gohan untuk menggunakan semua kekuatan yang Gohan miliki. Lalu naga jahatlah yang mulai menyerang dalam ronde kedua. Nampak Gohan bersikap lebih tenang dan kali ini dapat membaca gerakannya. Terbukti dia dapat menghindari pukulan naga jahat dengan mudah. Gak sampai situ saja, Gohan juga menjepit tangannya lalu menarik tubuhnya untuk dia putar. Lalu Gohan melemparkan naga itu sangat jauh. Setelah itu Gohan menggunakan kekuatannya dan menembakkan laser cendol bertubi-tubi. Dia menghujani naga itu sangat ganas hingga membuat kehancuran yang sangat besar. Gohan berharap agar naga itu kalah dalam serangan tadi. Tapi tiba-tiba naga jahat ternyata masih hidup dan dia muncul dari kumpulan asap tebal. Meski begitu, Gohan masih dapat membaca gerakannya hingga mereka berdua saling memukul wajah masing-masing. Naga jahat yang masih bisa bergerak segera melancarkan lagi pukulannya. Sontak aja Gohan menerima itu dengan sangat tidak berdaya. Selanjutnya, naga jahat juga melancarkan lagi pukulannya, tapi kali ini mampu dihindari oleh Gohan. Sebaliknya, pukulan yang Gohan lakukan juga ternyata dapat dihindari oleh naga jahat. Setelah itu, mereka kembali saling menyerang dan nampak keduanya cukup seimbang. Mereka jual beli serangan sengit, namun nampaknya naga jahat masih menunjukkan muka yang santai. Lalu, mereka melakukan adu pukulan hingga mengakibatkan benturan ki yang sangat besar. Yang hal itu membuat keduanya mundur ke belakang. Nampaklah keduanya masih fokus yang buat kita bangga karena Super Saiyan 4 rupanya masih ada harga dirinya. Naga jahat sampai kagum dan mengatakan kalau kekuatan Gohan telah bertambah semakin baik. Yang hal itu malah membuatnya senang serta minta Gohan untuk menunjukkan kelebihan lainnya. Gohan mengejeknya jika dia melakukan itu, maka naga jahat pasti bakal kehilangan sikap santainya. Naga jahat malah ketawa dan menjelaskan kalau sebenarnya dia masih belum serius. Saat ini dia ternyata baru menggunakan 50% dari seluruh kekuatannya. Gohan sangat tidak percaya dengan itu karena hal seperti itu sangat mustahil.
Mendengarnya buat naga jahat terkesan dan bakal membungkam Gohan setelah ini. Benar aja, naga jahat menggunakan kekuatan yang besar hingga Gohan yang merasakannya sampai terkejut seperti kekuatan kehancuran. Lalu naga jahat menembakkan sebuah laser zigzag yang dia beri nama sebagai ular kanan. Laser itu langsung mengarah pada Gohan, tapi untungnya Gohan dapat menghindar. Gak sampai situ, naga jahat kali ini menembakkan laser ular kiri. Laser itu bergerak sangat cepat hingga Gohan gak dapat membaca arah serangannya. Tidak seperti laser lurus yang bergerak satu arah, laser ular ini bisa dibelokkan ke berbagai arah. Dan benar aja, tangan kiri Gohan terkena laser itu hingga membuatnya panik apa yang bakal terjadi. Tapi kemudian Gohan bertanya-tanya kenapa laser itu tidak berefek pada tubuhnya. Bahkan Gohan gak merasakan sakit atau kejadian buruk apapun kepadanya. Naga jahat sontak ketawa dan minta Gohan untuk menunggu reaksinya. Bahkan Gohan mulai merasakannya kalau tangan kirinya nggak bisa dia gerakan. Naga jahat menjelaskan tangan Gohan sekarang sudah lumpuh dan bisa digerakkan lagi dalam beberapa menit. Namun sebelum itu terjadi, naga jahat bakal terus menyerang Gohan hingga Gohan gak dapat menghindari serangannya dalam kondisi itu. Gohan juga menyadari dia bakal sangat kesulitan untuk menghindari laser ular itu dalam kondisinya yang seperti ini. Tiba-tiba naga jahat menembakkan dua laser ke arahnya sampai Gohan terus berusaha menghindarinya. Namun tangan kanan Gohan kini yang terkena hingga kedua tangannya nggak bisa dia gerakan. Ditambah naga jahat masih belum puas untuk membuat seluruh tubuh Gohan lumpuh. Jadi yang bisa Gohan harapkan hanyalah menggunakan kakinya buat menghindar. Meski begitu, tidak semudah itu Ferguson. Saking cepatnya laser itu, dua kaki Gohan pun kini langsung terkena juga. Melihat hal itu, naga jahat sangat senang karena permainan sekarang telah berakhir. Saat ini, Gohan gak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya dan cuma bisa pasrah saja. Lalu, naga jahat langsung bergerak cepat dan mengajar Gohan dengan serangan dengkul. Setelah itu, lanjut dengan pukulan keras yang tepat mengarah pada pipi Gohan. Gak cuma itu, naga jahat juga melakukan pukulan bertubi-tubi. Gohan yang cuma bisa pasrah saja kembali dihajar dengan serangan boga mentah. Sontak saja tubuhnya sampai terjun menghantam tanah. Nggak puas dengan itu, naga jahat melakukan tarian alay dulu lalu menembakkan laser besar untuk membunuh Gohan. Di saat Gohan akan bangkit, dirinya malah akan dihantam lagi pakai laser. Laser itu meledak dengan dahsyat serta menimbulkan kehancuran yang meluas. Di sini naga jahat penasaran apakah Gohan sudah mati. Padahal dia cuma menggunakan sedikit kekuatannya pada laser tadi. Setelah lama Gohan gak muncul, naga jahat sangat kecewa dan berharap petarung lainnya bisa lebih kuat. Tapi kemudian Gohan bangkit lagi dengan kondisi tubuhnya yang sudah bisa dia gerakan. Naga jahat cukup kaget, ternyata Gohan melebihi ekspektasinya. Gohan berkata, "Hehe, jangan panggil aku anak kecil paman." Naga jahat kembali senyum karena kesenangannya dalam bertarung masih belum usai. Kalau tipe musuhnya gini, lebih enak kalau lawannya Goku ya. Karena si Goku kan maniak bertarung. Tapi kelemahannya, Goku mungkin malah menghabiskan waktu lebih lama cuma untuk mengalahkan satu naga jahat. Dan ujung-ujungnya malah keroyokan sama musuh. Kemudian, naga jahat yang tahu Gohan masih belum serius minta Gohan untuk menunjukkan kekuatan lainnya. Dan katanya dia pun bakal serius juga buat menghadapi Gohan. Gohan yang muak dengan itu langsung ngeden sekuat tenaga hingga kedahsyatan kekuatannya buat naga jahat kaget. Bahkan aura kinya sampai dirasakan oleh Up, Trunks, dan Vegeta. Gohan kembali mengingat kenangannya dengan Pan yang hal itu menjadi pemicu untuk bangkitkan kekuatan Gohan. Setelah menyebarkan aura ki yang sangat besar, nampaklah Gohan dengan kekuatan Super Saiyan 5-nya. Naga jahat berhenti terkejut dan kini malah kagum dengan kekuatan Gohan. Begitu juga dengan Trunks dan Goten yang sudah menunggu Gohan seperti ini. Naga jahat nggak bisa menahan bahagianya, akhirnya dia juga dapat melawan Gohan dengan sangat serius. Gohan yang kesal dengar itu kembali menaikkan kekuatannya hingga meledakkan ki-nya lagi. Sampai-sampai naga jahat yang merasakannya kembali terkejut. Setelah itu, Gohan menegaskan kalau dia bakal akhiri pertarungan ini sekarang juga. Semua orang sontak menunggu dan penasaran apakah Gohan dapat mengalahkan musuh ini dengan SSJ 5. Di samping itu, naga jahat juga tidak ketakutan seperti dia juga masih menyembunyikan kekuatan lain. Di tempat lain, Shin juga merasakannya dan berpikir Gohan kali ini bakal lebih serius. Shin juga nggak habis pikir kalau para naga jahat terakhir ini bakal memiliki kekuatan yang sangat hebat.
Tapi dia pun harus menyelesaikan tugasnya untuk menemukan naga jahat terakhir, yaitu naga jahat bintang 4. Lalu Gohan yang sudah nggak bisa menahan amarahnya langsung menyerang naga jahat dengan super ganas. Naga jahat sampai melongo karena kali ini dia nggak bisa membaca gerakan Gohan. Tiba-tiba Gohan muncul di belakangnya tanpa naga itu bisa menyadari. Kemudian Gohan langsung melancarkan pukulan keras. Sebelum pukulan itu sampai, naga jahat mengakui kecepatan Gohan telah meningkat sangat tinggi. Dan duar, karena kelamaan dia kagum, dia nggak sempat menghindar sampai pipinya dihajar dengan keras. Mukanya sampai bonyok dan kehilangan sifat santainya itu. Nggak puas dengan itu, Gohan kembali bergerak dan bersiap lagi untuk menggunakan boga mentah. Dia menghajarnya lagi sangat brutal sampai dikasih tendangan juga untuk membuat naga itu mental lagi. Terakhir, Gohan langsung menggunakan jurus andalan Goku, yaitu Super Kamehameha. Laser itu Gohan tembakan sangat besar yang mengarah cepat pada naga jahat. Dan dalam keadaan itu, naga jahat nggak bisa menghindar yang membuat tubuhnya sontak terkena. Bahkan sampai menciptakan kehancuran yang sangat besar. Dari serangan itu, Gohan berharap agar naga jahat mati secepatnya. Di tempat lain, mereka yang melihat pun sangat senang dengan aksi Gohan. Terang saja sampai kagum kalau Gohan dapat mengalahkan naga itu dengan mudah. Tapi kakek tua menyadari kalau pertarungan masih belum selesai. Ternyata naga jahat masih hidup meski tubuhnya sekarang sudah penuh dengan luka. Ditambah dia kembali kesenangan karena sangat kagum dengan kekuatan Gohan yang dia tunggu-tunggu. Sedangkan Gohan sendiri cuma bisa pasrah saja melawan naga idiot. Setelah itu, naga jahat mengatakan kalau dia bakal menggunakan semua kekuatannya juga. Dengan Gohan menjadi SSJ 5, pasti Gohan dapat bisa menghiburnya. Tiba-tiba, Gohan dibuat kaget melihat naga jahat menaikkan kekuatannya. Dia ngedan sekuat naga sampai kakek tua dan terang saja terus fokus melihat mereka. Naga jahat terus memancarkan kekuatan dahsyat buat Gohan hanya bertahan dari dampaknya. Setelah itu, keluarlah pancaran cahaya terang yang membuat semua orang yang melihatnya sampai silau men. Setelah perubahannya selesai, semua orang sontak dibuat terkejut karena tubuh naga jahat kini lebih berotot. Bentuk ini mirip seperti perubahan Frieza yang saat itu bertarung dengan Goku di planet Namek. Naga jahat yang sangat percaya diri mengajak Gohan untuk melanjutkan pertarungan mereka. Kemudian naga jahat langsung menyerang dengan kecepatan tinggi. Gohan saja sedikit kaget karena kecepatan naga itu lebih tinggi dari sebelumnya. Mereka melakukan adu serangan sengit yang nampak keduanya saling memukul pipi masing-masing. Lalu terjadilah jual beli serangan sengit yang auranya menyebar sangat dahsyat. Naga jahat memukul Gohan dengan ganas, sebaliknya Gohan pun melakukan pukulannya juga. Setelah itu, Gohan memberinya tinju Mike Tyson yang menghantam dagu naga jahat. Ketika dalam pukulan selanjutnya, naga jahat menghindari itu. Namun, mereka berdua nampak belum selesai dan terus menggencarkan banyak serangan. Keduanya kembali jual beli serangan sengit yang tiba-tiba Gohan menghilang dari pandangan naga jahat. Hal itu tentu buat naga jahat sampai kaget. Dan tanpa disadari naga jahat, Gohan muncul lagi di depannya lalu menghajar muka naga itu sangat keras. Lalu melakukan tendangan Tsubasa yang membuat naga itu sampai mental sangat jauh. Gohan langsung mengejarnya lagi lalu memberinya pukulan nuklir bertubi-tubi. Menerima serangan keras seperti itu, naga jahat sampai nggak kuasa hingga mulutnya memuntahkan sedikit darah. Goten dan Trunks semakin bersemangat karena pertarungannya berjalan dengan super sengit. Kemudian Gohan kembali melancarkan pukulan supernya yang menghantam pipi naga itu sampai benyek. Lalu meninjunya lagi dengan sangat keras hingga naga itu makin gak berdaya. Bahkan tubuhnya sampai mental melayang jauh dan terseret di tanah saking besarnya tenaga yang dikeluarkan Gohan. Tapi tiba-tiba Gohan dibuat terkejut karena naga itu ternyata masih bisa bangkit lagi. Naga jahat sangat kagum dengan Gohan karena meskipun dia menggunakan kekuatan penuh, tapi nyatanya dia masih kalah. Trunks dan Goten pun sangat senang karena mereka sudah menyangka kalau Gohan lah yang bakal menang. Namun kakek tua ngasih tahu mereka tentang suatu buruk yang bakal terjadi. Trunks sangat penasaran apa sebenarnya yang kakek tua maksud. Tiba-tiba terjadi sesuatu pada Gohan hingga dia merasakan kesakitan pada tubuhnya. Nah ternyata seperti yang dikatakan kakek tua kalau Gohan sebenarnya cuma bisa menggunakan SSJ 5 10 menit. Tapi dia tahu kalau ini belum sampai 10 menit. Saat ini, efek samping itu sudah membuat sebelah mata Gohan buta. Naga jahat sendiri yang belum mengetahuinya sontak merasa bingung. Tiba-tiba, dalam keadaan yang genting, Gohan malah kehilangan SSJ 5-nya dan kembali pada bentuk biasanya. Ngelihatnya, makin buat Trunks dan Goten bertanya-tanya. Gohan aja sampai nggak menyangka kenapa hal ini harus terjadi dalam situasi begini.
Kakek tua sontak panik karena semuanya berjalan tidak sesuai apa yang dia bayangkan. Lalu naga jahat yang sudah melihat semuanya akhirnya mengerti kalau perubahan Super Saiyan 5 ternyata memiliki batasan dan risiko. Awalnya naga jahat sangat senang karena dia bisa dibunuh oleh kekuatan dari SSJ-5. Tapi setelah mengetahui hal ini, naga jahat sangat kecewa dengan Gohan. Dan dengan kondisi Gohan yang sekarang, naga jahat berkata kalau Gohan sudah tidak menarik. Jadi naga jahat akan membunuh Gohan sekarang. Gohan yang gak bisa melakukan apapun sangat kesal juga dengan kondisinya. Bahkan dia cuma bisa menggunakan Super Saiyan 5 dalam waktu 5 menit saja. Hal itu karena Gohan menyadari kalau dari awal dia sudah banyak menerima luka. Dan seharusnya dia harus berhati-hati dan gak banyak bermain-main saat pertarungan sebelumnya. Melihat itu, Trunks minta kakek tua untuk izinkan mereka bantu Gohan yang kewalahan. Kakek tua meragukan mereka meskipun mereka pergi, kekuatan mereka mungkin gak bakalan cukup untuk mengalahkan naga jahat. Meski begitu, Trunks tetap bersikeras karena jika dibiarkan maka Gohan mungkin bisa mati. Kakek tua punya pilihan lain, yaitu dia bakalan minta Shin untuk mengantarkan Vegeta ke tempat Gohan. Trunks akhirnya mengerti dan menyuruh kakek tua untuk segera menghubunginya. Namun sebelum itu dilakukan, Shin lebih dulu membawa naga jahat bintang 4 ke tempat Vegeta. Vegeta yang sudah menunggu nampak cukup senang karena akhirnya dia mendapatkan lawan keduanya juga. Dia sangat berharap kalau lawan kali ini bisa membuat dirinya menggunakan semua kekuatannya. Dan nampaklah bentuk naga jahat terakhir, yaitu naga jahat bintang 4 yang memiliki usia seperti kakek-kakek. Apakah dia adalah kakek Zeus? Menyadari hal serupa, Vegeta tetap nggak bakal bersikap lembut meski lawannya adalah kakek Zeus. Naga ini nampak agak sopan dan berbicara layaknya seperti orang Cina. Sebelum bertarung, Vegeta nanya dari energi minus mana kakek Zeus lahir. Naga bintang 4 menjelaskan kalau dia lahir akibat Son Goku yang dihidupkan saat terakhir kalinya. Vegeta yang tahu itu akhirnya sadar kalau naga bintang 4 dan Goku sudah seperti kakak beradik. Jadi Vegeta langsung semangat karena ada unsur Goku di dalam diri naga itu. Dia pun langsung ngeden sekuat tenaga dan berubahlah dia menjadi Super Saiyan 4. Ngelihat itu, naga bintang 4 cukup terkejut juga dengan perubahannya. Vegeta menegaskan kalau dia bakal akhiri pertarungan ini dengan cepat. Kakek Zeus yang kembali semangat akan mengajarkan sopan santun kepada Vegeta. Kemudian Shin telah kembali ke tempat para G-Factor berada. Kakek tua yang kesenangan minta Shin untuk mengantarkan Vegeta ke tempat Gohan. Tapi Shin menjawab kalau dia baru saja mengantarkan naga jahat terakhir ke tempat Vegeta. Mendengar itu, sontak saja buat kakek tua dan yang lainnya kaget. Wah, gagal sudah harapan mereka untuk membantu Gohan. Jadi mau gak mau kakek tua akan mengizinkan Trunks dan yang lainnya lah untuk pergi ke tempat Gohan. Di tempat lain, Gohan sendiri lagi dihajar naga bintang 1 dengan ganas. Karena Gohan sudah nggak berdaya, naga itu bisa bebas menghajarnya sampai puas. Di dalam serangan yang terus diterima Gohan, dia terus menyebut nama ayahnya. Dalam setiap pertarungan Goku dengan musuhnya, Gohan ingat kalau Goku pasti nggak pernah mengaku kalah dan selalu bangkit. Kemudian Goku juga terus kalahkan musuh itu dan selamatkan bumi. Gohan berpikir apakah yang bakal Goku lakukan jika dia ada di posisi Gohan sekarang. Kenapa Goku bisa selalu bangkit dan tidak mengaku kalah? Gohan sangat tidak tahu bagaimana dia bisa mengalahkan musuh ini dan selamatkan bumi seperti Goku. Gohan berharap agar Goku mengajarkan caranya agar Gohan juga dapat mengalahkan musuh yang kuat. Gohan mengingat kembali kenangannya bersama Goku di mana banyak momen Goku yang membuatnya sangat terkesan. Kemudian Naga Bintang 1 menciptakan sebuah bola energi dan bersiap untuk membunuh Gohan. Sedangkan Gohan tersenyum seperti sudah paham apa yang dirasakan Goku saat melawan musuh yang kuat. Hal itu tentu buat naga jahat penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada Gohan. Gohan pun membuka matanya dan mengatakan kalau dia sudah tahu cara untuk mengalahkan naga itu. Gohan menggunakan sisa kekuatan terakhirnya sambil masih menunjukkan senyumannya. Gohan akhirnya tahu cara Goku untuk mengalahkan musuh-musuhnya adalah dengan mempertaruhkan semuanya termasuk nyawanya sendiri. Gohan kembali ngeden sekuat tenaga hingga mengeluarkan kekuatan yang dahsyat serta kembali menggetarkan seisi alam semesta. Dengan ajaib, dia dapat berubah lagi menjadi Super Saiyan 5 yang hal itu sontak membuat naga jahat ketakutan. Lalu, Gohan mengarahkan tangannya dan menciptakan sebuah energi pamungkas. Setelah itu, Gohan langsung melancarkan pukulan keras pada naga itu. Mirip seperti Dragon Pulse milik Goku, pukulan Gohan juga menembus habis tubuh naga itu sampai menjadi donat.
Lalu tubuhnya hancur sebelah sampai naga bintang 1 tidak percaya dirinya telah dikalahkan. Perlahan tubuh naga itu hancur sepenuhnya. Gohan pun kembali pada bentuk biasa serta menunjukkan senyuman yang puas. Lalu Gohan terjatuh dengan masih menunjukkan senyuman bangga atas keberhasilannya. Dan ternyata Gohan pun mati dalam pertempuran ini karena dia masih mengalami efek samping dari penggunaan Super Saiyan 5. Kematian Gohan itu langsung dirasakan oleh Videl hingga membuat Cici sangat khawatir. Meskipun Cici sudah menenangkannya, firasat Videl benar-benar tidak salah kalau telah terjadi sesuatu pada suaminya itu. Kemudian Shin bersama yang lain datang di waktu yang lambat. Melihat Gohan tergeletak, mereka sontak sangat khawatir dan Shin akan menggunakan kekuatan penyembuhannya. Namun hasilnya sangat sia-sia karena Gohan benar-benar tidak bisa diselamatkan. Trunks dan yang lainnya sontak sedih sampai berteriak keras memanggil nama Gohan. Goten sendiri merasa menyesal karena kelemahan mereka yang membuat mereka nggak bisa menolong Gohan. Di saat itu jugalah tiba-tiba Goku bangun dari pingsannya. Goku langsung segera bangkit dan seperti sudah tahu apa yang terjadi. Kakek tua cukup terkejut melihat Goku dan ingin segera menceritakan semua yang terjadi padanya. Namun Goku menolaknya karena dia sudah tahu semuanya. Semasa dia pingsan, Goku sudah mendengar semua percakapan mereka. Goku pun tahu kalau kejadian buruk telah menimpa Pan dan juga Gohan. Jadi nggak mau semuanya menjadi lebih buruk, Goku minta untuk menyerahkan sisanya kepada Goku. Gohan telah mati dalam pertarungan sengit yang sampai mengorbankan nyawanya sendiri. Ketika semua orang bersiap untuk menghadapi hal terburuk yaitu naga bintang 4, Goku akhirnya bangkit pada pertempuran terakhir. Sekarang tibalah waktunya untuk Goku menunjukkan kekuatan hebatnya pada penonton YPB Movie. Goku telah bertekad untuk mengalahkan naga jahat terakhir dan mengembalikan kedamaian di bumi lagi. Lalu bakal sehebat apakah Goku yang sekarang? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.